Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Salsabila dari Robotika Pagi A semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi dari paper yang berjudul A Lightweight Model for Active Speaker Detection oleh Junhua Liu dan koleganya yang dipresentasikan di CVPR 2023. Pada abstrak, penelitian ini memperkenalkan model deteksi pembicara aktif yang efisien dengan menggunakan kombinasi konvolusi 2D, 3D, dan unit berulang gate atau GRU untuk mengurangi beban komputasi dan jumlah parameter model. Model tersebut berhasil mengurangi parameter hingga 95,6% dan operasi floating point atau FLOPS hingga 76,9% dibandingkan dengan metode state of the art. Sementara tetap mencapai kinerja NAP yang kompetitif. Solusi ini cocok untuk aplikasi real-time pada perangkat dengan sumber daya yang terbatas, memungkinkannya penerapan yang lebih luas dalam berbagai aplikasi deteksi pembicara aktif. Pada bab 1 pendahuluan, bab ini menjelaskan pentingnya deteksi pembicara aktif dalam konteks audio-visual. Deteksi pembicara aktif berusaha untuk mengidentifikasi siapa yang berbicara dalam berbagai situasi yang sangat penting dalam aplikasi, seperti diarization pembicara, pelacakan pembicara, dan pengeditan video otomatis. Tantangan utama dalam tugas ini adalah kebutuhan akan metode yang dapat berfungsi dengan efisien di lingkungan dengan sumber daya yang terbatas. Metode-metode sebelumnya dalam deteksi pembicara aktif, mereka seringkali memerlukan sumber daya komputasi dan memori yang signifikan, sehingga tidak praktis untuk aplikasi real-time atau perangkat dengan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memperkenalkan arsitektur yang lebih ringan dengan mengurangi jumlah kandidat input menggunakan konvolusi 2D dan 3D yang terpisah untuk ekstraksi fitur audio-visual, serta menerapkan unit berulang gate atau GRU dengan kompleksitas komputasi rendah untuk pemodelan lintas modal. Lalu pada bab 2 pekerjaan terkait, bagian ini mengulas berbagai penelitian sebelumnya dalam bidang deteksi pembicara aktif dan pembelajaran audio-visual. Deteksi pembicara aktif telah menjadi topik penilaian selama lebih dari 2 dekade, besar dan andal. Dengan dirilisnya dataset AVA Active Speaker oleh Google, bidang ini mendapat dorongan besar. Studi sebelumnya meningkatkan kinerja dengan memasukkan urutan wajah dari beberapa kandidat, mengekstraksi fitur visual dengan jaringan saraf konvolusional 3D, dan memodelkan informasi lintas modal dengan modul perhatian yang kompleks. Namun, metode-metode ini memerlukan banyak memori dan daya komputasi membuat mereka sulit diterapkan dalam skenario pemrosesan real-time dengan sumber daya yang terbatas. Lalu kita masuk ke dalam bab 3 metode. Bagian ini menjelaskan pendekatan deteksi pembicara aktif end-to-end yang ringan yang diusulkan dalam penelitian ini. Framework yang diusulkan terdiri dari front-end representasi fitur dan back-end deteksi pembicara. Metode yang pertama yaitu ada encoder fitur visual. Encoder fitur visual yang diusulkan memisahkan konvolusi 3D menjadi konvolusi 2D dan 1D untuk mengekstraksi informasi spasial dan temporal dari urutan wajah kandidat. Desain ini secara signifikan mengurangi jumlah parameter model dan beban komputasi sambil mempertahankan kinerja yang baik. Encoder ini terdiri dari 3 blok visual yang dengan beberapa jalur untuk ekstraksi fitur dan penggabungan fitur. Setiap blok terdiri dari lapisan konvolusi 2D dan 1D yang berurutan, diikuti oleh lapisan normalisasi batch. Ini memungkinkan model untuk menangkap fitur spasial dari gambar wajah dengan konvolusi 2D dan fitur temporal dari urutan video dengan konvolusi 1D. Lalu metode yang kedua yaitu ada encoder fitur audio. Encoder fitur audio menggunakan koefisien Central Frequency Meld atau MFCCS sebagai input. Mirip dengan encoder fitur visual, konvolusi 2D dalam encoder audio dipisahkan menjadi 2 konvolusi 1D untuk mengekstraksi informasi dari dimensi MFCCS dan temporal. Encoder ini terdiri dari 3 blok audio dengan beberapa jalur untuk ekstraksi fitur dan penggabungan fitur. Setiap blok audio menggunakan lapisan konvolusi 1D yang diikuti oleh lapisan normalisasi batch untuk mengekstraksi fitur dari sinyal audio. Pendekatan ini mengurangi beban komputasi sambil tetap mempertahankan informasi penting dari sinyal audio.
Pada metode yang ketiga yaitu detektor. Fitur multimodal yang diperoleh dari penjumlahan fitur visual dan audio dimasukkan ke dalam detektor pembicara. Detektor menggunakan GRU dua arah untuk memodelkan informasi konteks temporal dari fitur multimodal dan kemudian lapisan fully connected atau FC untuk memprediksi apakah kandidat saat ini berbicara. GRU dipilih karena memiliki kompleksitas komputasi yang lebih rendah dibandingkan dengan LSTM, sambil tetap mampu menangkap ketergantungan temporal dalam data. GRU dua arah memungkinkan model untuk menggunakan informasi dari masa lalu dan masa depan untuk membuat prediksi yang lebih akurat. Lalu metode yang keempat yaitu loss function atau fungsi kehilangan. Fungsi kehilangan yang diusulkan hanya terdiri dari pengklasifikasi utama dan pengklasifikasi tambahan visual. Fungsi kehilangan ini menghindari pengenalan fitur audio yang bisa mengakibatkan kerugian tinggi karena hanya dapat menentukan apakah seseorang berbicara tanpa mengenali apakah kandidat saat ini berbicara. Pengklasifikasi utama digunakan untuk memprediksi apakah kandidat saat ini berbicara berdasarkan fitur multimodal, sementara pengklasifikasi tambahan visual digunakan untuk memastikan bahwa fitur visual yang diekstraksi relevan dengan tugas deteksi pembicara aktif. Fitur kehilangan dirancang untuk melatih model dengan kinerja optimal dengan meminimalkan kesalahan prediksi dan memastikan bahwa fitur visual yang relevan diperoleh. Lalu pada bab keempat yaitu eksperimen. Pada bagian ini menjelaskan eksperimen yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja model yang diusulkan. Model diuji pada dataset AVA Active Speaker yang menyediakan skenario realitis untuk evaluasi deteksi pembicara aktif. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode yang diusulkan dapat mengurangi parameter model hingga 95,6% dan FLOPS hingga 76,90 dan FLOPS hingga 76,9% dibandingkan dengan metode state of the art. Sementara tetap mempertahankan kinerja MAP yang kompetitif. Ini menunjukkan bahwa model yang diusulkan lebih efisien dalam hal penggunaan sumber daya dan lebih cocok untuk aplikasi real-time. Studi ablasi juga dilakukan untuk memahami kontribusi masing-masing komponen dalam arsitektur yang diusulkan. Hasil studi ablasi menunjukkan bahwa setiap komponen dalam model berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja keseluruhan, dan menghapus salah satu komponen ini akan mengurangi kinerja model. Pengujian lintas dataset dilakukan untuk memastikan bahwa model yang diusulkan dapat bekerja dengan baik pada dataset yang berbeda dan tidak hanya pada dataset yang digunakan untuk pelatihan. Analisis kualitatif menunjukkan bahwa model dapat mendeteksi pembicara aktif dengan baik dalam berbagai kondisi pencahayaan dan latar belakang. Lalu kesimpulannya adalah penelitian ini menyatakan bahwa arsitektur berhasil mengatasi tantangan pada konsumsi memori dan daya komputasi tinggi pada metode sebelumnya. Model ini menunjukkan kinerja yang kompetitif dengan biaya sumber daya yang jauh lebih rendah, menjadikannya cocok untuk aplikasi real-time pada perangkat dengan sumber daya yang terbatas. Penelitian ini membuka jalan untuk pengembangan yang lebih lanjut dalam deteksi pembicara aktif yang efisien dan penerapannya dalam berbagai aplikasi audiovisual. Nah, berikut saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.